dan hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang yang ketiga, yaitu bangun ruang prisma. Nah, saya masih menggunakan modul pembelajaran dari saya akan menerangkan apa yang sudah saya tulis di dalam modul ini ya. Itu ada di halaman 35 ya. Ada di halaman 35 sampai dengan halaman 42. Di situ ada materi bangun prisma, unsur-unsur, kemudian serta latihan soal, contoh-contoh soal. Nah, bangun prisma sendiri itu ada berbagai macam namanya, tergantung nanti dari bentuk alasnya. Kalau kemarin kita sudah mengenal ini ya, kubus. Nah, ini juga kubus. Kita juga sudah mengenal balok. Ini kerangka balok. Nah, sekarang hari ini kita akan mengenal namanya bangun prisma ya. Nah, yang saya bawa ini prisma itu tergantung ya dari alasnya. Yang pertama nanti ada prisma segitiga. Nah, ini kalau saya berdirikan seperti ini, prisma segitiga ini ya, segitiga alasnya. Bisa segitiga siku-siku seperti ini, siku-siku, atau segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga sembarang. Nah, kemudian kalau nanti alasnya berbentuk segi empat, berarti dia prisma segi empat. Nah, prisma segi empat itu yang bagaimana? Bisa prismanya berbentuk balok kan segi empat, atau kubus ini juga bisa dinamakan prisma. Nah, kemudian ada juga prisma segi 5, prisma segi 6. Itu nanti tergantung bentuk alasnya. Di sini ada prisma lagi segi 5. Contoh prisma segi 5 nih ya. 1, sisinya ya 1, 2, 3, 4, 5. Prisma tadi kan tergantung alas sama tutup. Jadi nanti bangun prisma selalu bentuknya berdiri seperti ini ya. Ya, ini agak saya pendekkan biar kelihatan. Nah, seperti ini, dia punya tutup, dia juga punya alas. Nah, yang saya bawa ini kebetulan adalah kerangka prisma. Kenapa kerangka? Karena di sini bolong. Nah, ini ya bolong. Kalau di sini punya sisinya tertutup, nanti berarti dia bernama bangun ruang prisma. Ini kerangka prisma ya. Kita sekarang akan mengenal unsur-unsur prisma. Nah, ini sebagai contohnya adalah prisma segi 3 siku-siku. Nah, nanti tugas juga akan membuat seperti ini. Nah, prisma segitiga siku-sikunya kecil. Ini kita ambil ukurannya adalah 3, 4, dan 5 cm ya. Segitiga siku-siku. Kemudian ini sebagai tutup, ini sebagai alas. Selalu punya tutup dan alas seperti kubus dan balok. Dan punya yang namanya sisi tegak. Kalau di kubus balok itu kan tidak ada sisi tegak. Ini tapi namanya dia tinggi. Nah, punya sisi tegak, rusuk tegak. Kan, ini rusuk tegak, dan ini tinggi prisma. Tinggi prisma adalah garis yang menghubungkan antara tutup dan alas. Nah, berapa rusuknya, berapa sisinya prisma itu juga tergantung dari ada berapa rusuk alasnya. Nah, di sini saya akan membahas yang segitiga dulu ya. Di dalam modul saya ada kolom yang harus diisi, yaitu di halaman 36 ya. Di situ ada unsur-unsur bangun ruang prisma dari segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan bagaimana kalau segi n. Nah, ini ya saya bahas dulu. Yang pertama segi 3. Titik sudut, kita mengulas kembali yang namanya titik sudut. Titik sudut itu berarti pojok-pojoknya, titik pojoknya setiap bangun. Di sini prisma segitiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 titik sudut. Kemudian ada berapa sisi? Kita hitung ya. Sisi tutup 1, sisi alas 2 pasti. Kemudian sisi tegaknya ada berapa?
Nah, tergantung kita lihat buktikan, tergantung dari bentuk alasnya. Kita buktikan 1, 2, dan 3. Ada 3. Oh, ternyata kalau segitiga, prisma segitiga, bentuk alas dan tutupnya segitiga, sisinya juga ada 3. Ditambah sisi tutup dan sisi alas, berarti jumlah ada 2, berarti ditambah 3 ditambah 2, berarti hasilnya ada 5 sisi. Nah, kemudian rusuknya, kita hitung rusuknya. Rusuk pada tutup dulu. 1, 2, 3. Kemudian alas 4, 5, 6. Kemudian rusuk tegak 6, 7, 8, 9. Rusuknya ada 9. Kemudian diagonal bidang itu berarti diagonal bidang itu berarti diagonal ini. Diagonal bidang ini ya. Yang menempel pada sisi. Ya, titik menghubungkan titik sudut dan titik sudut, tetapi berada di luar. Pada materi sebelumnya, pada kubus dan balok sudah saya terangkan. Diagonal bidang menghubungkan titik sudut dengan titik yang lain. Ya. Nah, yang ini yang mana? Yang dapat dihubungkan atas dengan bawah. Atas dengan bawah 2. Terus ini 3, 4, 5, 6. Ada 6 diagonal bidang. Kemudian diagonal ruang. Nah, diagonal ruang berarti yang di dalam dihubungkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Membentuk enggak? Nah, silakan dicari. Lalu bagaimana dengan bidang diagonal? Seperti ini, bidang diagonal itu bidang dia tapi ada di dalam. Berarti nanti kalau di dalam segini bagaimana bentuknya? Apakah punya diagonal bidang atau tidak? Nah, diagonal bidangnya juga akan menyesuaikan dengan bentuk alasnya atau tutupnya, tergantung bentuk jenis prisma segitiga, prisma bentuk alas dan kubusnya ya. Saya juga akan membahas ini yang segi 5, prisma segi 5 contohnya. Ini sudah lama ya, lama. Prisma segi 5 berarti alasnya berbentuk segi 5, berarti ini begini. Ya. Biar kalian bisa melihat, tapi alasnya berbentuk segi 5. Tuh. Nah, kita hitung ya. Yang pertama yang ditanya adalah titik sudutnya. Berarti titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang di depan 5. Kita putar 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 titik sudut. Titik sudutnya, berarti titik sudut itu adalah sebanyak bentuk titik sudut alas dikali 2. Tadi kalau segitiga ada 6, ya kan? Kalau segi 5 ada 10. Berarti kalau segi 8 pasti akan ada 16. Nah, berarti nanti apa hubungannya? Ya, dikali 2. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian yang ditanya sisinya. Sisinya kita ibaratkan ini tertutup ya. Saja dari yang kita tutup dan alas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya ada 7. Segi 5 sisinya ada 7. Kalau segitiga ini tadi sisinya ada 5. Kalau alasnya bentuk segitiga, dia punya sisinya 3, tapi sisi segitiga itu, rusuk segitiga itu ada 3, sisinya jadi 5. Sedangkan segi 5, rusuknya ada 5, sisinya jadi ada 7. Kira-kira diapakan ya kalau nanti ada segi 8? Ya, segi 8 nanti sisinya nama alasnya segi berapa? Segi N itu misalnya N ditambah 2.
Tuh ya. Oke, kemudian yang ditanya berikutnya ada rusuknya. Ya, rusuknya kita hitung dari alasnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian rusuk tegaknya 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Kalau segi 5 ada 15. Nah, sedangkan segi 3 tadi rusuknya ada 9. Kalau segi 3 jadi 9. Segi 5 jadi 15. Kalau segi 8 jadi berapa? Diapakan? Ya, kita kalikan 3. Jadi nanti kalau ada segi 8, berapa rusuknya? Tinggal 8 kali 3. Kalau ada segi N berarti N kali 3. Jelas ya? Nah, nanti juga begitu juga dengan diagonal bidang atau diagonal sisinya. Kita menghubungkan dari titik ini 1 ke sini 2, terus 3, kemudian 4, 5. Ada 5. Terus berarti di sini juga nanti ada 5. Terus kemudian di sini ada berapa? Silahkan dicari ya. Dibayangkan, bahkan kalau bisa digambar. Begitu juga nanti diagonal bidangnya. Bidang diagonal ya. Kalau ini bidang diagonal, kalau yang begini yang ada di luar ini namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Jelas ya untuk unsur-unsur bangun prisma. Oke, sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma itu nanti juga tergantung alasnya ya. Jadi tidak ada patokan khususnya, yaitu luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas. Ya, alas kenapa 2 kali? Karena dia punya alas dan tutup. Kecuali kalau di situ disebutkan tanpa tutup, jadi cuma alas saja. Kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Keliling alas berarti tinggal tambahkan dikali tinggi prisma. Ingat, tinggi prisma adalah garis yang menghubungkan tutup dengan alas ini. Bukan yang 2 ini ya, tapi ini. Ini adalah tinggi prisma ya. Oke, bagaimana kalau segi 5? Juga sama. Saya ambil contohnya segi 5. Berarti tingginya ambil salah satu yang menghubungkan tutup dengan alas. Ya, berarti nanti luas alas 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Kelilingnya yang dikalikan tinggi, bukan seluruhnya baru dikalikan tinggi ya. Dan itu sudah tertulis dalam modul saya. Nah, bagaimana? Hampir mirip dengan kubus sama balok ya. Kalau kubus kemarin kan sama kan? Nah, hampir sama dengan kubus dan balok. Nah, bagaimana dengan volumenya? Volume prisma itu adalah isinya di dalamnya ya. Nah, volume prisma hampir sama dengan volume balok dan volume kubus. Luas alas kali tinggi. Nah, prisma itu tergantung alasnya kan. Nah, kalau alasnya segitiga ya berarti setengah kali alas kali tinggi. Segitiga dikalikan lagi dengan tinggi prisma. Begitu juga nanti segi 8, segi 5, segi 4, segitiganya apapun jenisnya sama. Kalau kemarin kan kubus sebenarnya sama, itu luas alas kali tinggi. Karena tinggi kubus itu sama dengan rusuk, panjang rusuknya alas, berarti kan 3 sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan balok itu juga sama, itu luas alas kali tinggi prisma. Nah, di sini tingginya prisma itu ada panjang, lebar, dan tinggi balok. Kalau ini yang membedakan di prisma hanya tutup dan alasnya yang berbentuk segitiga, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Paham ya? Nah, tadi silahkan dicatat, kemudian nanti kita terapkan ke contoh soal.
Oke, saya akan mencontohkan soal yang pertama, itu ada di halaman 38 modul. Sebuah prisma mempunyai bantalan berbentuk segitiga yang mempunyai tingginya, berarti di sini adalah tinggi segitiga, yaitu 15 cm dan sisi alasnya 12. Nah, kalau begini, kemudian prisma tersebut juga mempunyai tinggi 80 cm. Berapakah volume prisma? Nah, perlukah digambar? Ya, kalau untuk mempermudah kalian mengerjakan, gambarlah dulu prisma. Berarti di sini sudah jelas prisma segitiga. Itu kita gambar dulu prisma segitiga. Menggambarnya bagaimana? Perhatikan di sini tingginya 15, alasnya 12. Nah, apakah itu nanti jadi segitiga siku-siku atau tidak? Nah, kalau sudah ada jelas punya tinggi dan sisi alas, kamu tidak perlu menggambarnya. Kita langsung saja. Volume prisma segitiga. Volume apa? Luas alas. Berarti di sini luas alas segitiga kali tinggi prisma. Usahakan selalu menuliskan tinggi prisma nanti biar tidak tertukar dengan tingginya segitiga. Alas luas segitiga apa? Alas kali tinggi segitiga dibagi 2 kali tinggi prisma. Nah, jelas ya. Sama dengan alasnya prisma tadi berapa? 12 dikali tingginya 15 bagi 2 kali tingginya prisma 80. Kita coret yang paling memudahkan kalian mengerjakan. 6 kali 15 80 kali 80 cm kubik. Ingat, satuan volume selalu cm kubik. Itu ya contohnya kalau menghitung volume. Nah, kalau menghitung luas nanti berarti kalian harus mencari sisi miringnya dulu. Nah, itu sudah ada penjelasan saya juga ada di buku modul. Nah, sekarang saya akan mengambilkan contoh dari buku paket. Oke, saya akan mengambilkan salah satu contoh lagi, ada di buku paket halaman 179 yang biasanya sering keluar, yaitu tentang kedalaman sebuah kolam renang yang bentuknya melandai. Di sini sudah jelas, hitunglah volume air. Kolam renangnya punyanya panjangnya 30, lebarnya 10. Kedalaman air dari dangkal 3 meter terus melandai hingga ujung dalam 5 meter seperti gambar berikut. Nah, bagaimana caranya? Kita ubah dulu gambar kolam renang ini ke gambar bangun ruang ya. Punya kolam renang panjangnya 30 meter. Ya. Kemudian punya lebarnya begini 10 meter. Ya, kemudian melandai dari 5 meter ke 3 meter. Nah, kira-kira begini. Kita ini turun. Nah, nanti ininya juga turun. Ya. Karena melandai berarti ini juga turun. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian dalamnya begini, berarti nah, kolam renangnya kira-kira seperti ini ya. Ya, melandai dari 5 meter ke 3 meter. Ini 30 meter, ini juga 10. Oke. Nah, dari sini kalau melandai itu sudah jelas terlihat bahwa itu adalah bangunnya
berupa trapesium yang tidur. Trapesiumnya ini loh, Cah. Nah, ini sudah depannya dan yang di belakang ini. Nah, ini adalah belakangnya. Ya. Nah, berarti kalau ini adalah volume prisma trapesium sama dengan luas alas trapesium dikali tinggi prisma. Nah, trapesium luasnya apa? Yaitu jumlah sisi sejajar ya dibagi 2 kalikan tinggi trapesium, saya singkat, dikalikan tinggi prisma. Ini saya naikkan. Nah, sekarang jumlah sisi sejajarnya yang mana? Ini loh, Cah. Nah, 5 ditambah 3 bagi 2 kalikan tinggi trapesiumnya yang mana? Ini, yaitu 30 dikalikan 10 sebagai lebar kolam renang itu sebagai tinggi prisma. Sudah, di sini kalian tinggal menghitung saja. Nah, 5 tambah 3 bagi 2 kali 10 kali 30 kali 10 ini satuannya adalah meter kubik. Yang ditanya dalam bentuk meter. Jadi meter kubik. Jelas ya kalau nanti ketemu soal dengan bentuk kolam renang. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang bangun ruang prisma. Nah, yang lain-lainnya kalian juga bisa lihat di buku paket matematika ini. Ada juga di sini sudah lengkap sekali, bahkan contoh soal per prisma dengan bentuk bangun ruang ya. Nah, ini bentuk dengan berbagai bentuk alas sudah ada contoh soalnya dan penyelesaiannya. Jangan malas membaca. Selain dari sini, kalian juga bisa pelajari contoh saya yang ada di sini. Jadi ini kombinasi keduanya ya. Yang tidak ada di sini saya tulis di sini. Yang tidak ada di sini lihat buku paket. Oke, demikian penjelasan Bu Asri tentang bangun ruang prisma yang sudah saya bahas dari unsur. Kalian juga sudah mengenal, sudah ada gambaran bangun prisma, kemudian sudah luas dan volume. Jika masih ada keraguan yang ingin ditanyakan, jangan sungkan, seperti biasa kita bahas secara langsung, secara pribadi. Bisa menghubungi nomor WA saya, kemudian atau mungkin di Google Classroom ya. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan ya, walaupun ada di rumah. Yang selalu 5M, yaitu yang pertama, jangan lupa selalu memakai masker. Yang kedua, selalu rajin cuci tangan. Ketiga, menjauhi kerumunan. 4, menjaga jarak ya. 5, mengurangi mobilitas. Dan ingat, selalu tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.